Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, kajian sirah nabawiyah di subuh kali ini insyaallah kita akan meneruskan tentang hijrahnya Nabi. Ada poin penting yang kita sorot di kajian hari ini adalah sosok sahabat yang beliau menerima Nabi di rumahnya. Hingga nanti dibuatkan satu rumah untuk Nabi dan Nabi pun akhirnya pindah ke rumah beliau. Nah, sebelumnya itu ada sahabat yang pernah kita singgung. Setiap kali Rasul lewat ke rumah orang Ansor, nah orang Ansor itu ingin selalu disinggahi oleh Rasulullah. Tetapi Rasul memberikan keterangan bahwa unta yang sedang beliau tunggangi itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhenti di satu tempat yang itu menjadi tonggak pembangunan Masjid Nabawi. Bahasa beliau itu khallu sabilaha. Biarkanlah jalan untuk unta tersebut, fa innaha ma'murah, karena unta itu sedang diperintah oleh Allah. Jadi setiap ada yang dilewati oleh Rasul, para sahabat Ansor itu ingin didatangi rumahnya oleh beliau. Namun Allah menakdirkan sosok sahabat ini yang bisa disinggahi oleh Rasul, yaitu sosok sahabat Abu Ayyub Al-Ansori. Berarti orang Ansor. Abu Ayyub Al-Ansori terkenal di kalangan sahabat Ansar. Oleh sebab itulah beliau mempunyai keutamaan yang nyata, ya. Keutamaan yang nyata. Kenapa? Karena Rasul singgah ke rumahnya. Ya, Syekh Profesor Abdul Karim Az-Zaid menegaskan sampai kapan hatta bunya lahu baitun, hingga dibangunkan rumah wantaqala bihi, dan Nabi pindah ke rumah yang baru itu. Jadi sebelum Nabi punya rumah, dan rumahnya kan dekat Masjid Nabawi, ya. Nah, sebelum dibangunkan rumah untuk beliau sambil menunggu pembangunan masjid, nah, Abu Ayyub Al-Ansori yang beliau mempunyai peranan penting dalam hal ini. Baik. Hari ini waktu iman kita bacakan di kitab Al-Lu'lu' Al-Maknun, ya, satu poin penting. An-Nabiyyu fi baiti Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an. Nabi berada di dalam rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Di sini dijelaskan Abu Ayyub merasa bahagia dengan disinggahinya rumah beliau oleh Rasulullah dan sangat-sangat antusias, ya, syadidal hirsi, sangat antusias ala rohati Rasul, di saat Rasul ingin beristirahat. Jadi antusias terus-terusan. Beliau itu sangat semangat dan bahagia karena kehadiran Nabi yang agung di rumahnya. Nah, namun rumahnya di sini dijelaskan ada dua tingkat. Nazala Rasulullah fil kismis sufli min baiti Abi Bakrin. Nabi singgah itu di bagian bawah rumah Abu Ayyub Al-Ansari wa Abu Ayyub Al-Ansari wa zaujatuhu fil qismil ulwi, di bagian atas Abu Ayyub Al-Ansari dengan istrinya.
Jadi antara Abu Ayyub Al-Ansori ya dengan ummunya atau Ummu Ayyub itu di bagian atas rumahnya. Fantabaha Abu Ayyub lailatan, maka Abu Ayyub memberikan penegasan kepada istrinya di waktu malam sambil Abu Ayyub mengatakan namshi fauqa ra'si Rasulillah. Jadi tidak nyaman gitu. Kita berjalan di atasnya di atas kepala Rasul. Ya mungkin zaman dulu seadanya kan ya. Kalau sekarang bisa 2 lantai begini kan jelas ya, tidak akan mengganggu Rasul. Kalau model seperti di sini 2 lantai. Tapi kalau zaman dulu kan bukan terbuat dari tembok, tidak dicor. Jadi terbayang oleh kita bahwa Abu Ayyub itu sangat-sangat menjaga Nabi, takutnya terganggu. Maka beliau mengatakan kepada istrinya, namshi fauqa ra'si Rasulillah. Kita itu sedang berjalan di atas kepalanya Rasul. Artinya hati-hati gitu. Fatanahau fakanu fi janibin falam yazal sahiron hatta asbaha. Akhirnya Abu Ayyub pun bagaimana ya, beliau merasa ingin menjaga perasaan Rasulullah sampai beliau itu terjaga saja, ingin menjaga Rasul. Nah, di waktu pagi harinya maka Abu Ayyub berkata, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, bi abi anta wa ummi, demi Allah ini la akrahu, aku tidak suka wahai Rasul. Maksudnya tidak suka kalau dia berada di atas sedang Nabi ada di bawah rumahnya. Tapi Nabi menegaskan, singkat cerita, ya Aba Ayyub, wahai Abu Ayyub, as-suflu arfaku bina wa biman yagshana. Kata Rasul itu, wahai Abu Ayyub, bagian bawah itu lebih aku nyaman daripada di atas. Ya, akhirnya Rasulullah berada di bawah dan kami, kata Abu Ayyub, berada di atas rumah saya. Akhirnya beliau itu satu waktu ada air yang tumpah. Ada air yang tumpah. Dikhawatirkan akan tembus ke kamarnya Nabi. Maka dengan serta-merta dengan berbagai macam cara beliau ingin menjaga itu. Ini kisah Abu Ayyub ketika kehadiran Nabi, intinya ingin menjaga perasaan Nabi. Sampai-sampai kata Abu Ayyub ya, kami membuatkan bagi Nabi makan malam, al-asya, makan malam. Lalu akhirnya kami pun menyiapkan, menghidangkan itu semua, singkat cerita ya. Kami makan bersama beliau, kemudian berharap ada kebarokahan, sampai kami pun membuat di hidangan makan itu ada basol dan sum. Basoliha, sum itu bawang aja. Kami buatkan di situ ada menu di antaranya mengandung bawang-bawang. Namun ternyata Nabi menolaknya. Aku tidak melihat tangannya itu menyentuhnya. Lalu aku mendatangi Rasul dalam keadaan khawatir, fazi'an, takut. Maka aku mengatakan, ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi. Ini bahasa santunnya terhadap tamu agung. Wahai Rasulullah, demi demi Allah, radadta asya'aka, engkau mengembalikan, engkau menolak makan malammu ini. Tapi tidak semuanya kan, hanya bawang yang tadi itu. Dan aku tidak melihat engkau mengambil dengan tanganmu itu. Maka singkat cerita, Nabi menegaskan, inni wajadtu fihi riha hadhihi syajarah. Aku mendapati ada bau pohon yang ini, pohon bahasanya, tapi bawangnya. Aku mendapati ini ada rasa baunya. Ya bawang, bau kan bawang itu ya. Wa ana rajulun unaji. Padahal aku itu adalah seseorang yang selalu bermunajat. Jadi maksudnya kenapa engkau menolak?
ada makanan mengandung bawang ini. Kata Nabi, ada rasa baunya. Bukan bau-bau, tapi bukan bau karena lama, bukan. Karena bawang kan kita tahu ya, ada rasa bau itu, bawang itu. Maka Abu Ayyub menegaskan, haramun huwa, wahai Rasul, apakah itu haram? Karena Nabi tidak menyentuh. Nah, maka Nabi menegaskan, la, tidak. Ini bayan dari Nabi ya, langsung dijelaskan, ditegaskan. Tapi Nabi menegaskan walakinni akrahuhu. Ini tidak haram tapi aku tidak suka saja. Maka Abu Ayyub pun mengatakan saat itu fa inni akrahu ma takrahu. Nah, ini hebatnya ya. Maka aku pun tidak suka sebagaimana engkau yang tidak suka. Artinya awalnya mungkin Abu Ayyub suka terhadap basol, tum, ya, bawang-bawangan itu. Tapi ketika Nabi memberikan pengetahuan, memang tidak haram aja. Tapi bahasa Nabi, walakinni akrahuhu, aku tidak suka saja. Maka Abu Ayyub menegaskan, fa inni akrahu ma takrahu, aku pun akhirnya tidak menyukai apa yang engkau tidak suka. Dan itu ternyata Nabi itu disebut munajat karena beliau senantiasa didatangi oleh malaikat. Wabilus malaikat Jibril alaihi salam. Itu menurut Imam An-Nawawi ya, dalam syarah Sahih Muslim. Nah, akhirnya kata Abu Ayyub, walam nasna' lir rasul ta'aman fihi syai'un minas saum awil basal ba'du. Akhirnya aku pun tidak menghidangkan makanan yang di dalamnya ada bawang-bawangan setelah itu. Itu jadi ibroh juga ya, pelajaran. Kalau lihat ada tamu suka A, nah, hidangkan yang A. Kalau ada tamu kurang suka yang B, jangan dihidangkan. Ini ihtiram. Bagaimana kita bisa memuliakan tamu. Dan ternyata hari ini waktu iman, setiap malam pun bukan hanya Abu Ayyub. Di rumah Abu Ayyub pun di pintunya, pintu luar ada 3 orang, 4 orang dari sahabat Ansor yang mereka membawa makanan. Sama ya. Bahasa kita kan begitu kan, kalau ada tamu suka ingin memberikan makanan. Jadi datang ada 2, 3, 4 orang dari Ansor datang ke rumah Abu Ayyub untuk memberikan makanan kepada Rasulullah. Ya, inilah ihtiram sekali-kali ya. Doif atau tamu itu mesti kita hormati. Hadirin waktu iman, maka Nabi menegaskan jazallahul ansara anna khairan. Bahasa kita jazakumullah gitu ya. Jazallahu, semoga Allah memberikan balasan al-ansoro kepada ansor, anna khairan, kebaikan. Jazakumullahu khairan. Nah, itu bahasa kitanya. Jazallahul ansoro anna khairan. Sebetulnya tidak harus pakai kathiron ya. Jazakumullahu khairan kathiron. Cukup dengan khairan juga. Jazakumullahu khairan. Jangan khair lagi. Karena khairan di situ sebagai apa? Maf'ul bih kan ya? Harus mansub khairan. Kalaupun mau khaira gitu, diwakafkan. Kalau jazakumullahu khair, nah itu kurang tepat. Kenapa? Karena ada tanwin fathah di situ. Kalaupun mau jazakumullahu khaira gitu, dimansubkan. Dimansubkan. Kalau dalam tajwid mad apa? Mad iwad ya, khairan. Jazakumullahu khaira gitu bahasanya ya. Wala siyama, terutama Abdullah bin Amr bin Haram wa Sa'd bin Ubadah, terutama kepada Abdullah bin Amr bin Haram dan Sa'ad bin Ubadah. Ini juga ada fadilah. Fadilah sosok namanya Abdullah bin Amr bin Haram, sebagai orang yang selalu menjaga Rasul, dan juga Sa'ad bin Ubadah. Jadi ini waktu iman perhatikan nih. Ini kejadian di Al-Madinah. Sedangkan sebelumnya kejadian di Makkah. Jauh ya, jauh.
Jadi perlakuan orang-orang kafir Quraisy Makkah terhadap Nabi itu mereka menzolimi, bahkan terakhir ingin membunuh. Tetapi kalau di sini terbayang oleh kita, kehadiran Nabi itu disambut bahagia oleh seluruh orang-orang Yathrib, oleh orang-orang Al-Madinah. Dan buktinya datang di rumah Abu Ayyub Al-Ansari saja orang-orang berdatangan ingin memberikan makanan. Hebatnya di sini. Walaupun nanti kata Aisyah sejak hijrahnya Nabi maka Rasul termasuk kami kata Aisyah. Nanti Aisyah akan kita bahas karena menikahnya di situ di pasca hijrah ya. Sejak saat Nabi hijrah itu perut beliau itu tidak pernah kenyang. Perut beliau itu tidak pernah kenyang. Berarti sifat Nabi itu dalam bab makan minum itu memang tidak kenyang. Di Makkah kenyang? Tidak. Karena itu banyak godaan 13 tahun. Nah di Madinah tidak. Nah kita mah justru kenyang inginnya. Biltonah. Dalam kaidah bahasa Arab apa? Iyyakum wal biltnah. Pakai to. Kalau tidak salah di kamus itu ya. Di kamus. Iyyakum wal biltnah. Fa innal biltnah yudhibul fitnah. Biltonah to baton batnun kan perut. Iyyakum wal biltonah fa innal biltonah yudhibul fitnah. Pakai to juga. Fitnah itu fatonah. Hati-hati kalian perutnya kenyang karena perut kenyang itu akan menghilangkan fatonah, kecerdasan. Jadi lamun orang hese wae ya sewai berarti ada kemungkinan ke perut kita kenyang gitu ya. Jadi kemungkinan besar perut kenyang itu jadi nama ripuh gitu ya. Makanya kalau di bulan Ramadan itu semakin hari semakin kuat, semakin kokoh. Makanya diharapkan di bulan Ramadan itu taklim semakin dioptimalkan gitu. Dioptimalkan dan itu menjaga waktu-waktu yang sangat tepat untuk kita tolab ilmu. Termasuk ba'da subuh kan? Ba'da subuh, ba'da subuh, kenapa kita tidak ada pernah berhenti? Karena untuk menjaga agar mata itu jangan nutup ya. Jangan nutup kan kadang subuh cenghar itu begitu ya. Nah, insya Allah kalau mulai besok kan 10 hari full ya. Kita kaji satu kitab lah full ya. Di Itikaf ya, di program Itikaf. Jadi kajian tafsir, kajian ini kita pending 10 hari kita full khotam kitab. Kalau ada nanti ya kita akan coba itu ya. Nah, supaya nanti akan semakin keilmuannya semakin kokoh ya. Karena kalau tidak dilatih untuk kajian-kajian turas tentunya akan lemah juga. Baik, hadirin ikhwatu iman. Sekarang pertanyaannya berapa lama Rasulullah bermukim di rumah Abu Ayyub Al-Ansari? Maka di sini jelaskan, kanat muddatu iqamati Rasul sallallahu alaihi wasallam fi baiti Abi Ayyub radhiyallahu an syahran wahidan, 1 bulan. Jadi Nabi singgah di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari itu selama 1 bulan. Itu menurut Al-Hafiz Ibnu Hajar ya dalam kitab Tahdzibut Tahdzib. Yang Tahdzibul Kamal itu ya ada kan ya di itu. Nah, nanti oleh Ibnu itu kan Syekh Al-Mizzi kan Tahdzibul Kamal. Nah, oleh beliau Ibnu Hajar diringkas lagi gitu. Diringkas tapi ditambahkan lagi Tahdzibut Tahdzib. Nah, yang paling itu tuh yang paling panjang ya. Nah, itu Tahdzibul Kamal Syekh Al-Mizzi. Nah, di sini dalam kitab Tahdzibut Tahdzibnya Imam Ibnu Hajar, beliau menjelaskan Rasul itu singgah di rumah Abu Ayyub itu selama 1 bulan. Berarti selama 1 bulan Abu Ayyub tuh. Makanya tidak aneh tadi pernyataan Abu Ayyub. Naik di atas, kalau ada air yang mau tumpah, wah pokoknya nama membuat Abu Ayyub itu ingin sekali menghormati Rasul.
Termasuk kalau jalan di atas pun ya. Mun barudak santai kan sok di luhur teh gandeng we nya. Gandeng lulumpatan itu terdengar ke bawah ya. Karena apa di di cornya itu tidak seperti dulu. Kalau cor itu kan tebal kalau dulu ya. Kalau sekarang kan tidak. Jadi gandeng mau lompatan itu mengganggu ya. Mengganggu. Jalan biasa saja. Kalau yang di atasnya boleh, di lantai 3 itu boleh. Nah, itu yang ditegaskan oleh Imam Ibnu Hajar, Rasul itu selama satu bulan. Walaupun ada perbedaan ternyata ya di apa di kitab Tobaqat Kubro karya Ibnu Sa'ad itu Rasul itu mukim di rumah Abu Ayyub Al Ansori 7 bulan, sab'ata ashur, 7 bulan. Jauh kan ya? Yang Ibnu Hajar 1 bulan, Ibnu Sa'ad 7 bulan. Nah itu kan terlalu jauh tuh, jomplang ya, jauh atau antara 1 bulan dengan 7 bulan. Maka penulis Al-Lu'lu' Al-Maknun beliau memberikan komentar. Qultu menurutku walladzina milu ilaihi huwa maqalahu Al-Hafidh Ibnu Hajar. Jadi yang lebih condong tepat dalam hal ini adalah pendapat Ibnu Hajar. Annahu sallallahu alaihi wasallam aqama fi baiti Abi Ayyub Al-Ansari syahran wahidan. Kata beliau 1 bulan kata beliau, dan kita sebetulnya betul 1 bulan di rumah Abu Ayyub Al Ansori. Kenapa? Li'anna bina al masjidin nabawi wa bina hujuratihi lam yakun ya'khudu illa ayyaman qalilan. Karena sesungguhnya membuat atau membangun Masjid Nabawi dan membangun kamar-kamar Nabi, hujurat, kamar-kamar Nabi. Jadi Nabi ada rumah, ada kamar-kamar untuk istri-istrinya. Lam yakun ya'khudu illa ayyaman qalilan. Hanya beberapa hari saja dibangunkan rumah itu. Berarti Nabi tidak 7 bulan, tapi 1 bulan. Li'annal bina'a kana fi absati suratin kama sayati. Karena membangun rumah Nabi itu yang sangat absat, basilpo, sederhana gitu. Membangun rumah Nabi itu sangat sederhana. Nanti akan dibahas kata beliau. Menunjukkan apa? Sebentar. Jadi membangun rumah, membangun masjid, dan itu tidak lama. Kalau 7 bulan kan lama. Kalau kita membangun masjid ini mungkin bisa 6 bulan atau mungkin 1 tahun, tergantung modalnya. Nah, termasuk kita kan membangun pesantren beberapa bulan saat itu. Nah, kalau di zaman Nabi ya apa adanya. Jadi beberapa hari hitungannya. Dibangunkan masjid, dibangunkan rumah Nabi. Nah, itu penting, ibrah juga. Kalau nanti membangun masjid, itu sebaiknya ada rumah imam. Gitu. Jadi bukan hanya membangun masjid saja. Bangunkan rumah imam. Untuk apa? Imam berperan untuk mengelola atau memakmurkan masjid tersebut. Jadi atau dimanapun sekarang sudah saatnya kalau membangun masjid sebaiknya bangun juga rumah imam. Minimal rumah marbot. Apa marbot? Marbotnya suka membersihkan itu harus diberikan fasilitas rumah gitu. Nah kalau rumah imam itu untuk keimaman imam rawatib, maksud imam rawatib imam yang 5 waktu sholat, ayak terus dirinya. Kenapa? Karena sudah difasilitasi. Dan kalau membangun masjid, Masya Allah, Allah akan bangunkan di surga. Apanya? Istana. Jadi kalau membangun masjid di bumi, nah maka di surga nanti akan dibangunkan oleh Allah istana di surga. Banallahu lahu bihi baitan fil jannah. Masya Allah ya. Apalagi di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan membangun masjid, membangun pesantren, membangun apapun itu harus gerak seluruh kaum muslimin. Karena jangan kalah ya. Jangan kalah lihat ke kiri itu ya. Ke stasiun, Masya Allah itu bangunannya sangat kokoh. Sangat apa? Sangat gagah itu. Itu kereta api cepat. Tapi ternyata bahasanya teka harti bahasanya kode nama marhaban gitu ya kode namanya
Ya mah lain marhaban itu lain teu kaharti. Tulisanan itu Cina itu ya, tulisan Cina. Jadi sepertinya milik mereka ya. Ada tulisan Cina itu ya. Aduh, nauzubillah. Itu besarnya luar biasa. Jangan kalah ya. Membangun masjid dengan rereongan itu harusnya jadi harusnya itu. Tapi ya karena mungkin ujian dari Allah Subhanahu wa taala, tidak semua yang kita inginkan terwujud. Kenapa? Mungkin Allah Maha tahu gitu. Allah Maha tahu. Baik, itu beres ya di rumah Abu Ayyub Al-Ansori. Kita tamatkan biar nanti bulan Syawal ada bahasan yang baru. Nah, karena Abu Ayyub itu menghormati Rasul. Nah, satu waktu jauh hari nanti ya, udah ini apa kisahnya itu ngaceleng heula ka ditunya. Maju ke Basrah, ke Irak saat itu. Ketika Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas yang sedang ada di Basrah, oh ini sudah lama di kekhalifahan Ali bin Abi Thalib yang ini ditambahkan itu. Ketika Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas ada di Basrah, datang Abu Ayyub itu di Khalifah Ali. Maka akhirnya Ibnu Abbas pun memperlakukan seperti perlakukan Abu Ayyub terhadap Rasul saat dulu itu. Maka Ibnu Abbas pun memperlakukan Abu Ayyub ketika singgah ke Basrah sama seperti tadi gitu. Sama, dipersilahkan, dibagiakan. Itu tambahannya. Panjang itu ya. Nah, sekarang ada tambahan yang bagus yang ini. Ketika Rasulullah berada di rumah Abu Ayyub Al-Ansari, Rasul mengutus kepada satu Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah dan Abu Rafi' radhiyallahu anhuma. Jadi Zaid bin Harithah dengan Abu Rafi diutus oleh Nabi pulang ke Makkah. Jadi sudah di Madinah ya. Nabi berada di rumah Abu Ayyub. Nah, Nabi di satu waktu memerintahkan dua orang ini. Satu siapa? Zaid bin Harithah. Kedua Abu Rafi. Nah, jadi Zaid bin Harithah ya, dan juga Abu Rafi diutus oleh Nabi untuk pulang ke Makkah. Kemudian diberi bekal oleh Nabi ba'iroini, dua unta, wa khamsami'ati dirhamin, dan 500 dirham. Unta dipersiapkan ada dua, karena dua orang kan, bukan dua orang sebetulnya, nanti pulangnya itu akan membawa yang lain. Dipersiapkan perbekalan dua unta dan 500 dirham. Untuk apa? Untuk membawa keluarga Nabi. Tuh, berarti terbayang lagi deh. Berarti Nabi itu hijrah betul dengan Abu Bakar. Mana keluarganya? Masih di situ. Abu Bakar mana keluarganya? Masih di situ. Dan hebatnya Nabi itu kan, dan Abu Bakar membiarkan anak-anaknya atau keluarganya masih di Makkah. Terbayang oleh kita bagaimana perjuangan anak-anaknya berada di Makkah yang belum ikut hijrah. Ada kemungkinan juga diintimidasi, ada kemungkinan. Putra-putri Rasul, putra-putri Abu Bakar kan masih di situ. Dan ternyata kisahnya itu tambahannya ini, Rasul mengutus Zaid bin Harithah dengan Abu Rafi untuk pulang ke Makkah dengan membawa dua unta, perbekalannya itu kedua 500 dirham. Nah, kemudian maka mereka berdua membawalah satu Fatimah, tuh kan, Fatimah bin Rasul binti Muhammad. Fatimah dibawa. Kemudian Ummu Kulsum, tuh kan? Fatimah dibawa, Ummu Kulsum pun dibawa, dua putri Rasul yang ini ya. Jadi Fatimah, Ummu Kulsum menyusul kemudian. Kalau dijelaskan hijrah Nabi dari Makkah ke Madinah sekitar 3 minggu atau 3 pekan, nah itu pun sama perjalanannya. Dan ingat, tidak mudah hijrah itu, walaupun itu. Apakah nanti akan ada tantangan? Kemungkinan besar tantangan juga sama. Ya, Fatimah
berangkat. Ummu Kulsum pun berangkat. Kedua itu ya. Ketiga, istri Nabi siapa? Istri Nabi, nah, saha istri Nabi yaitu Saudah, Saudah binti Zam'ah. Jadi ketiga di bawah istri Nabi yaitu Saudah, Saudah binti Zam'ah. Ini ingat selalu ya. Jadi Nabi mengutus Zaid bin Harithah dengan Abu Rafi ya pulang ke Makkah. Dipersiapkan tadi 500 dirham dengan 2 unta. Kemudian Nabi membawa 2 putrinya, satu Fatimah, kedua Ummu Kulsum. Lalu membawa istri Nabi yaitu Saudah binti Zam'ah. Karena Nabi itu setelah meninggalnya Khadijah, nah menikah keduanya itu ke Saudah yang ini. Beliau sudah tua. Saudah namanya juga ya. Saudah itu kan aswad. Saudah hitam. Berarti Nabi tidak karena syahwat, karena diberi wahyu oleh Allah untuk menikahi istri-istri yang lainnya. Dan Nabi tidak menikah ke yang lain-lainnya setelah Khadijah, kecuali yang ini dulu gitu. Saudah binti Zam'ah. Nah, itu ketiga, di bawah istri Nabi namanya Saudah binti Zam'ah ke Al-Madinah. Keempat, Ummu Aiman. Pernah kita jelaskan. Siapa Ummu Aiman? Yang pernah mengurus Rasul, Ummu Aiman ini. Dan siapanya ke Zaid bin Harithah yang tadi? Istrinya. Ummu Aiman itu ya. Satu, orang yang mengurus Nabi ketika kecil. Kedua, Ummu Aiman sebagai istrinya Zaid bin Harithah. Zauji Zaid bin Harithah. Nah, jadi keempat, Ummu Aiman. Baru yang terakhir putranya beliau, putranya Zaid bin Harithah, putranya Ummu Aiman. Siapa? Terkenal beliau. Usamah bin Zaid. Berarti yang 5 ini belum hijrah. Pertanyaan dulu, ongkoh Rasul teh apa? Semuanya sudah berangkat, tapi ternyata ada yang belum. Ya, ada yang belum. Keluarga Nabi itu belum. Kalau Nabi keluarga nanti Abu Bakar dijelaskan. Ini berapa? 5 orang kan ya. Pertama kita ulang, Fatimah, 2 putri Nabi. 1 Fatimah, 2 Ummu Kulsum. Fatimah dan Ummu Kulsum di bawah. Kemudian istri Nabi namanya Saudah binti Zam'ah. Nah, 3. Kemudian istrinya Zaid bin Harithah yaitu Ummu Aiman yang beliau itu hadinatir Rasul yang pernah mengurus Rasul. Dan keempat putrinya Ummu Aiman atau putranya Ummu Aiman atau putranya Zaid bin Harithah yaitu Usamah bin Zaid. 5 itu. 5. Pertanyaan berikut, kan putri Nabi ada lagi. Ada ya? 2 lagi tidak ikut. 1 Zainab, kedua Ruqayyah. Kan putri Nabi semuanya 4 ya. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum dan Fatimah. Zruf, gampang ngapalkan. Zruf, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum dan Fatimah. Kalau laki-laki kan di atas Al-Qasim, Abdullah juga ya. Jadi ada dua putra Nabi. 2 putra Nabi, Al-Qasim dengan Abdullah, 2 putra Nabi. Putrinya 4, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum dan Fatimah. Ada 1 lagi tapi bukan di rahim Khadijah. 1 lagi siapa? Ibrahim dari rahim Maryah Al-Qibtiyah. 6, tadi 6 kan, 2 laki-laki, 4 putri, berarti 6. Tambah 1, 7. Nah, putri Rasul ada 7. Nah, yang sudah disebut tadi kan Fatimah yang paling bungsu. Kemudian pangais bungsuna adalah Ummu Kulsum. 2 ini. Sekarang pertanyaannya, Ari Zainab dengan ini kemana? Kalau Al-Qasim dengan Abdullah sudah meninggal kan ya.
sudah meninggal. Kalau Ibrahim di mana? Nanti di Al-Madinah. Lahirnya Ibrahim itu dari rahim Maria Al-Qibtiyah. Nah, ada keterangan Zainab putra Nabi ini ternyata tidak bisa dibawa pulang. Kenapa tidak bisa dibawa pulang? Terhalang oleh suaminya untuk hijrah. Tidak bisa hijrah. Kenapa terhalang oleh suaminya? Suaminya itu Abul As bin Ar-Rabi' yang senantiasa dulu itu dia dalam keadaan musyrik. Dulu ya, Abul As bin Ar-Rabi' itu musyrik. Nah, Zainab karena dia sudah menikah dengan Abul As bin Ar-Rabi', maka Abul As menahan Zainab ini jangan ikut ke yang lainnya, jangan ikut ke adiknya. Karena ini adiknya kan, Fatimah dengan Ummu Kulsum itu adiknya. Zainab itu kakak tua, kakak tertua di perempuan. Zainab. Jadi Zainab nanti kenapa tidak? Karena oleh suaminya dihalang. Nah, itulah ibroh ya dalam pernikahan pun bab pernikahan itu nanti akan bisa orang bisa melesat dalam keislaman. Kadang ada orang yang tidak bisa melesat dalam keislaman. Itu tergantung pasangan biasanya. Makanya penting untuk memilih pasangan. Itu yang pertama. Zainab kenapa dia tidak bisa hijrah? Karena terhalang oleh suaminya yaitu Abul As bin Ar-Rabi'. Yang kedua Ruqayyah, adiknya Zainab. Ruqayyah binti Rasul. Cing kemana Ruqayyah? Terakhir ya. Kemana Ruqayyah? Nah, sudah duluan hijrah. Kemana? Nah, ke Habasyah. Sudah duluan hijrah ke Habasyah, ke Habsyi, Ethiopia dengan suaminya. Siapa suami beliau? Nah, Utsman bin Affan. Jadi Ruqayyah itu beliau sudah hijrah dulu itu bersama suaminya Utsman bin Affan. Jadi kaditu. Jadi itu harus kita paham dulu ya keluarga-keluarga Nabi itu. Tapi nanti tadi kan Zainab nikahnya kan dengan Abul As bin Ar-Rabi. Tapi nantinya dia masuk Islam. Ya. Nantinya dia masuk Islam. Ini menarik juga ya. Di perang Badar Kubro ya. Di perang Badar Kubro. Nanti ada kisah khusus ya. Tebusan Zainab untuk membebaskan suaminya Abul As itu. Jadi terkena tawanan perang Badar. Nah, untuk membebaskan itu harus ada tebusan. Nah, yang menebus itu istrinya. Masya Allah ya. Unik nih. Zainab binti Muhammad. Karena Zainab itu banyak. Ada tidak istri Nabi namanya Zainab? Siapa? Zainab binti Jahshin. Kalau ini Zainab binti Muhammad. Jadi Zainab itu istri Nabi. Belum tentu bisa jadi putri. Nah, bintinya munculkannya. Nah, Zainab binti Jahshin betul beliau istri Nabi. Tapi kalau Zainab binti Muhammad ya dia putrinya, menikah kepada laki-laki kafir. Apakah jadi kufur? Kalau syariat Islam belum ada, belum. Tapi nanti kan dia masuk Islam. Masuk Islam itu ketika perang Badar. Berarti tahun kedua hijrah ya. Tahun kedua hijrah Abul As jadi tawanan perang tidak lama kemudian. Dan ternyata Masya Allah summa innahu aslama wa husnu islami. Dia masuk Islam dan Islamnya bagus gitu. Kata penulis Al-Lu'lu' nantilah kita bahas tentang tebusan Zainab di perang Badar Kubro insya Allah. Nanti ada ya perang itu. Terakhir ini keluarga Nabi ya, keluarga Nabi. Ada berapa yang dibawa? 5 kan? 1 yang diutus dulu, diutus oleh Nabi di Madinah pulang lagi ada 2 orang. 1 Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah. Kedua Abu Rafi. Nah, 2 ini nanti ke Makkah membawa 5 orang gitu. 1 2 putrinya. 1 Fatimah, 2 Ummu Kulsum, ketiga istri Nabi. Nah, adalah
Saudah binti Zam'ah. Nah, karena Zaid bin Harithah punya istri, maka dibawa istri beliau, yaitu istri dan anak, yaitu Ummu Aiman. Ummu Aiman adalah orang yang pernah mengurus Nabi. Dan terakhir Usamah putra. Jadi dibawa itu 5 udah beres. Terakhir kan ada Abu Bakar yang tadi di situ udah hijrah. Ternyata ikut juga akhirnya. Ikut juga. Tadi ada 5. Sekarang di keluarga Abu Bakar ada 4. Yang pertama putranya yang laki-laki yaitu Abdullah bin Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Masya Allah ya, 2 sahabat ini Masya Allah gitu. Keluarganya tinggalkan, tesieun gitu. Karena ada Allah di sana. Dan urang mah kuduna sok ka ditu heula. Tapi Nabi mah sahabat semuanya berangkat dulu. Keluarganya kan tidak. Nah, Abdullah, nah ini Nabi ada 5. Sekarang Abu Bakar. Abdullah bin Abu Bakar ikut. Kemudian istri Abu Bakar. Siapa? Ummu juga bahasanya. Ummu Ruman. Ummu Ruman itu istri Abu Bakar As-Siddiq. Ari bapan kan Abu Quhafah. Nah, beliau masih di situ karena belum masuk Islam. Abu Quhafah mah nanti di Fatu Makkah ya. Ibu bapaknya nanti di Fatu Makkah. Jadi yang ikut hijrah itu putranya Abdullah, kemudian istrinya yaitu Ummu Ruman, dan ikut juga putrinya, sama 2 putri. Jadi Nabi membawa dua putri, Fatimah dengan Ummu Kulsum. Abu Bakar pun yang dibawa nanti oleh Zaid bin Harithah dengan Abu Rafi itu 2, yaitu Aisyah dan Asma. Sama-sama ya. Sama-sama. Rasul membawa istrinya namanya Saudah binti Zam'ah. Abu Bakar juga nanti dibawa istrinya yaitu Ummu Ruman. Ruman, roknya panjang. Mad. Bukan Ruman. Itu kalau Ruman delima kan. Ummu Ruman. Ummu Ruman istri Abu Bakar dibawa. Putri Rasul 2. 1 Fatimah, 2 Ummu Kulsum dibawa. 2 putri Abu Bakar pun sama. 1 Aisyah, 2 Asma. Berarti 4 orang yang ini. 4 orang. Nah, sampai mereka semua, singkat cerita ya, berarti 9 ya. Dari keluarga Nabi dan juga dari keluarga Abu Bakar pulang hijrah. Kemudian singkat cerita ya, singgahlah mereka semua di Madinah. Berarti 9 tambah 2 berarti ya. Zaid bin Harithah dengan Abu Rafi. Mereka singgah di Bani Al-Harith bin Al-Khajraj di kampung namanya Sunh. Lalu keluarga Rasul, beliau pun singgah di rumahnya Harithah bin An-Nu'man. Terakhir tadi ya. Terakhir, putri Abu Bakar tadi 1 Aisyah, 2 Asma. Asma beliau itu sedang hamil. Nah, ini unik ya. Asma sedang hamil. Suami Asma siapa? Az-Zubair bin Al-Awwam. Kemarin sudah dijelaskan. Satu kitab khusus membahas tentang Zubair bin Awwam. Al-Hawari beliau ya. Al-Hawari. Jadi kalau membahas sirah nabawiyah tidak lepas dari fadilah sahabat. Tapi nanti bab sahabat setelah beres sirah nabawiyah kita baca satu-satu ya. Fadilah yang khulafaur rasyidin dulu, terus yang al-mubasysyiruna bil asyrah, 10 orang yang dipastikan masuk surga. Nah, Asma ini sedang dalam keadaan hamil. Suaminya itu adalah Az-Zubair bin Al-Awwam. Terakhir ya, Zubair bin Al-Awwam. Zubair bin Al-Awwam, kemana beliau? Zubair sudah dulu waktu ketika hijrah Nabi di Kuba, Zubair bin Al-Awwam kan memberikan jubah putih, pakaian kepada Rasul. Berarti sudah duluan Az-Zubair bin Al-Awwam.
Nah di sini ternyata sedang hamil putri Abu Bakar ini, Asma ini. Ya. Kemudian di sini apa singgah di satu tempat, kemudian hamil, kemudian lahir, maka Asma mendatangi Nabi, kemudian Nabi mentahniknya. Nah, itu amalan yang sering dilakukan oleh sahabat. Tahnik itu memasukkan makanan yang sudah dikunyah. Di sana kurma ya, kurma masukkan, langsung di tahnik hanaka, hanaka teh lak-lakan di ini mulut, nah di atasnya jadi diinikan oleh jari, ditahnik makanan yang sudah dilumatkan. Orang tua kita dulu sama gitu ya. Ibu bapaknya khususnya ibu bukan kurma dulu itu beras ya, beras dikunyah sampai lembut kemudian diwawalkan. Wawalkan maka lebih dekat dulu itu anak dengan ibu dengan orang itu dekat dan ditahnik oleh orang tuanya. Sekarang mah jauh justru anak itu, kenapa ditahnikna oleh sapi sana mata moh wae itu. Moh cenah. Ibunya memerintah moh, bapaknya moh. Kenapa diberinya sapi gitu, bukan ditahnik ya. Tahnik. Nah, singkat cerita lah, disimpan di pangkuan Nabi, kemudian diberikan tamar, kurma kering, Nabi mengunyahnya, kemudian sampai lembut ditahnikan ke mulutnya bayi tersebut, dan inilah ingat selalu yang pertama kali orang yang dimasuki liurnya Nabi ke perut orang itu, bayi yang namanya Abdullah. Dan Nabi itu mendoakan dan memberikan kebarokahan, dan Nabi sendiri yang menamakan Abdullah. Nah di sini Abdullah, Nabi langsung menamakannya Abdullah. Bayi ini namanya Abdullah setelah ditahnik, Abdullah bin Az-Zubair. Abdullah bin Az-Zubair, Masya Allah beliau itu panjang, lalakonan pokoknya panjang. Abdullah bin Zubair bin Al-Awwam ini ya. Tapi beliau seorang bayi yang baru lahir di Al-Madinah. Abdullah namanya. Dari rahim Asma binti Abu Bakar. Mana dia teh? Tadi teh sampai mana? Abdullah. Dan yang pertama lahir di antara kaum muslimin setelah hijrah di Madinah adalah adalah Abdullah bin Az-Zubair. Nah hadirin waktu iman, dalam Fathul Bari Abdullah bin Zubair bin Al-Awwam itu lahir di tahun ke-1 Hijrah. Ya memang pas awal-awal kan. Ada mengatakan tahun kedua ya setelah 20 bulan dari hijrah. Tapi itu kurang kuat. Yang kuat itu menurut Ibnu Hajar yaitu tahun pertama. Sedikit catatan tentang sosok Abdullah bin Az-Zubair. Tapi ini khusus nantilah kita bahasnya. Terakhir wafatnya Al-Bara bin Ma'rur. Al-Bara bin Ma'rur di saat itu. Nabi nanti ada perasa demam, sakit ya, demam. Terus Nabi nanti menikah dengan Aisyah. Nah ini nanti kita akan bahas. Nah berarti nanti di bulan Syawal nanti kita masuk ke sini langsung ya, ke pernikahan Rasul dengan Aisyah. Kitab sedang dalam perjalanannya, tebal ini tentang Aisyah saja. Baru sedang dalam perjalanan di Madinah, sedang diinikan. Jadi setebal ini judulnya satu saja, Aisyah Ummul Mukminin. Nah, jadi pas nanti kita bahas ini mungkin akan kita rada panjangkan tentang kisah Aisyah radhiyallahu anha. Demikian yang dapat kita sampaikan. Insya Allah ya, mulai besok hari Selasa semuanya dianjurkan untuk iktikaf. Berarti iktikaf nanti ada kajiannya khusus. Jadi kajian khusus tidak kita bahas yang ini. Nanti ada kitab tertentu setiap ba'da subuh dan kita siapkan kitabnya atau fotokopiannya biar nanti beres di iktikaf dan juga jamaah sekalian bisa ikut dalam program ini. Nanti kajian-kajian wabil khusus di kajian ba'da subuh. Jadi ba'da subuh kita fullkan ya dalam kajian-kajian khusus dalam program iktikaf.
Hadirin waktu iman, demikian yang dapat kita bahas. Semoga kita diberikan keistiqomahan oleh Allah untuk belajar sirah nabawiyah, dan semoga kita diberikan rasa rindu kepada Rasul kita, panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terpenting, kita diberikan kekuatan oleh Allah, hidayatut taufik Allah, agar kita bisa mencontoh beliau sebagai uswatun hasanah dalam kehidupan keseharian. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.